Iya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, benar ya. Sekarang Jokowi kumpulkan pengacara ya, bahas tentang ya tudingan ijazah palsu oleh kelompok-kelompok ataupun kaum-kaum yang selalu sakit hati, kan, guys. Kalian tahu sendirilah, dokter Tifu ya kan. Konco-konconya lah kan. Nah, jadi guys, ya kan, Pak Jokowi sudah geram, muak mungkin ya kan, dan sudah gimana ya kan, kesel gitu ya kan, terhadap mereka-mereka yang selalu mengkuar-kuar menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu gitu ya kan. Padahal ya sudah beberapa teman Pak Jokowi yang sudah membuktikan mengaku kalau Pak Jokowi adalah teman seangkatan beliau ya kan. Tapi masih saja mereka nggak akan percaya ya kan, nggak pernah percaya gitu ya kan. Nah sekarang mungkin Pak Jokowi sudah terlalu geram ya kan. Ya mungkin dulu sewaktu Pak Jokowi jadi presiden gitu ya kan, Pak Jokowi nggak akan mungkin menangkap mereka, mengambil langkah-langkah hukum gitu ya kan, karena Pak Jokowi adalah presiden gitu ya kan. Nah siap-siaplah kalian ya kan memakai baju rompi orange. Hah, oke lanjut, kita simak video ini tanggapan netizen tentang ya mereka-mereka yang mungkin nggak lama lagi akan memakai baju oranye. Ini dia videonya. Mantan Presiden Jokowi sudah menunjuk sejumlah pengacara untuk mempengadilankan sejumlah orang yang selama ini terus saja mempermalukannya karena menganggap ijazah beliau palsu. Jadi, Bung Rismon Sianipar, Pak Egy Sujana, dan teman-teman yang lain Oh ya, Egy yang Sujana selama ya. ini mempersoalkan keaslian ijazah Pak Jokowi, siap-siap menghuni penjara. Masuk bui. Begitu kira-kira ya. Dan ini merupakan kelompok kedua yang akan masuk penjara setelah Pak Suginur. Bambang Tri dan Gus Nur terlebih Oh dahulu. ya, Semasih Pak Suginur. Jokowi berkuasa sudah menghuni Hotel Prodeo. Jadi sekali lagi siap-siap ini menjadi penghuni penjara kelompok atau gelombang kedua. Ya begitulah kira-kira ke depan. Tapi apakah teman-teman ini harus selalu di penjara? Kasihan juga kan. Kan hanya meminta kejelasan informasi saya kira. Pak Rismon Sianipar dengan keahliannya, Pak Egy Sujana dengan beberapa asumsi atau dugaan faktanya yang dimiliki tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, kan hanya ingin memperoleh kejelasan. Andainya tidak dibawa ke pengadilan pun sebetulnya akan ya jelas jika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu aja sebetulnya sih. Jadi sekarang tergantung dari Pak Jokowi sendiri. Apakah mau memenjarakan mereka atau menunjukkan langsung ijazah asli yang diminta oleh sejumlah pihak sekarang ini. Dan meyakinkan penjelasan Pak Rismon Sianipar itu sangat meyakinkan publik bangsa ini. Seolah-olah ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kalau saya berada di sampingnya Pak Jokowi, saya mau ingatkan, mau bisikan, Pak, tunjukkan saja ijazah itu ke publik supaya orang-orang itu tidak ribut. Gitu kira-kira. Selesai masalahnya. Ya. Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Udahlah, jujur aja. Kalau memang kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Hah? Apakah benar ijazah Jokowi hilang dari UGM? Coba kita lihat ya. Sumbernya dari mana itu yang mengatakan pertama kali bahwa ijazah Jokowi hilang? Oh, ternyata Markus Priyogunarto, guru besar UGM ya. Markus juga menyatakan bahwa Jokowi itu melakukan pemalsuan ijazah yang tidak berdasar. Nah, sebenarnya siapa Markus ini? Yuk kita ulik yuk. Ternyata Markus ini dulu pada tahun 2019 itu pernah ditunjuk sama Pak Jokowi untuk menjadi calon Dewan Pengawas KPK.
Jadi pada tahun 2019 itu ada banyak calon Dewan Pengawas KPK, tapi yang dipilih hanya 5 orang saja, hanya 5 orang saja. Nah, sesuai dengan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 bahwa kelima Dewan Pengawas KPK ini ditunjuk langsung oleh Presiden atau ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi. Dan ternyata saat itu Markus ini tidak masuk jadi Dewan Pengawas KPK. Jadi intinya Markus ini, guru besar UGM ini juga barisan sakit hati. Nah, jadi besok tanggal 15 itu yang akan datang ke UGM kan ada Egy Sujana, Menteri Panci, Roy Suryo, Dr. Tifa. Pokoknya mereka semua itu kumpulan sakit hati semua sama Jokowi. Kalau cari berita itu jangan hanya dari satu sumber saja. Jadi carilah berita dari berbagai sumber. Banyak tuh, ada Kompas, ada iNews, dan ada yang bilang bahwa tunjukin aja ijazah Jokowi, clear masalahnya. Gimana bisa clear? Namanya aja juga penuduh. Di mana-mana penuduh itu harus membawa barang bukti apa yang dituduhkan. Bukan kok menuduh tapi meminta barang buktinya kepada yang dituduh, kan aneh. Duh, malah hujan lagi. Ye. Ada yang bilang juga yang dicari ijazahnya kok yang dikeluarin pengacaranya. Bukan masalah itu, karena ini masalah pencemaran nama baik, bro. Jadi besok kalau misalnya rombongan sakit hati itu pada sampai Solo dan ternyata ijazah Pak Jokowi itu terbukti asli, berarti kalian siap-siap aja masuk ke jeruji besi. Kenapa nggak kapok ya? Padahal dulu Sugi Nur itu sama Bambang Tri itu ngusik-usik ijazah palsu Jokowi dan tidak terbukti, dan mereka berdua masuk penjara loh. Nah, dan saat mereka berdua itu masuk ke penjara, mereka berdua itu malah pada bercakar-cakaran sendiri. Istilahnya pada ingin nyelamatin diri sendiri. Jadi saya ucapkan buat kalian yang besok tanggal 16 April ini mau ke Solo, mau ke rumah Pak Jokowi, mudah-mudahan cita-cita kalian cepat terkabul untuk memakai baju Shopee logo. Saya sama Mbak Menteri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Kita dengar ya. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Mbak Menteri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat, Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu? Ya, waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya, mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan. Siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya. Ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Dah, tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampers itu.
Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Selesai, Pak Egi. Di penjara gara-gara selalu otak-atik ya menyebar berita bohong tentang ijazah palsu Pak Jokowi dan Bambang Tri, ya kan. Menangis juga tadi di akhir-akhir video. Dan akhirnya mereka berdua itu di penjara, ya kan. Nah jadi guys, ya kayaknya ya kan seperti kelompok-kelompok yang sekarang ini koar-koar, ya kan, akan ikut jejak Gus Nur, ya kan, dengan Bambang Tri, ya kan. Ya mungkin tidak lama lagi mereka ini akan memakai baju orange, ya guys. Terutama Tifa, Roy Panci, ya kan, Egy Sujana, dan kelompok-kelompoknya lah, ya kan, selalu koar-koar. Tapi kalian perasan nggak guys? Sekarang ini setelah Pak Jokowi mengundang pengacara dan ingin menempuh jalur hukum tentang terkait tuduhan-tuduhan mereka terkait ijazah palsu, ya kan, Pak Jokowi mengumpulkan pengacara-pengacara di rumah. Nah, kalian lihat nggak? Sekarang ini ada nggak ya video-video terbaru mereka yang koar-koar tentang ijazah palsu? Nggak ada, ya kan? Nggak ada itu di TikTok seliweran, ya kan? Mereka koar-koar tentang ijazah palsu. Kenapa, ya kan? Mungkin, ya kan? Mungkin mereka sudah bungkam, takut, dan mungkin nggak nyenyak tidur karena takut mengikuti jejaknya Gus Nur dan Bambang Tri, ya kan? Aduh, tadi kalian lihat, dengar kan? Bambang Tri ngomong apa? Memohon-mohon ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi bawa ijazah aslinya. Padahal dia yang menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu. Di mana-mana, ya kan, misalkan orang yang menuduh itu, yang mendalilkan itu harus bisa membuktikan. Ya kan guys, bukan yang dituduh itu harus membuktikan. Ya seperti yang aku bilang kemarin, ya kan. Misalkan contoh, ya aku ini adalah uangku dicuri oleh orang gitu, ya kan, dan aku menuduh orang itu, ya kan, uang aku kau curi guys, kemarin kamu curi uang aku ataupun kapan-kapan lah. Terus yang mencuri bilang, aku nggak pernah mencuri uang kamu, gitu, ya kan. Kalau ada buktikan lah, menurut kan, gitulah, ya kan. Terus masa aku yang mencuri harus yang menuduh harus mengatakan kau harus buktikan kalau kau tidak mencuri uangku, ya kan? Kan konyol, ya kan? Di mana-mana kalau kita yang menuduh ya harus kita membuktikan. Seperti contoh misalkan, ini buktinya kamu mencuri uang aku, ini fotonya, ini rekaman videonya, kamu terlihat di kamera, gitu, ya kan, udah jelas kamu yang mengambil uangku. Nah itu baru, ya kan, orang yang menuduh harus membuktikan. Kalau misalkan hanya menuduh, terus yang menuduh ini menyuruh yang dituduh itu membuktikan, kan nggak logik, ya kan guys. Kamu sudah mencuri uangku, aku nggak pernah mencuri uangmu, buktikan kalau kau tidak pernah mencuri uangku. Kan nggak nyocok, kan ya guys. Ya begitu juga lah dengan Pak Jokowi. Ngapain Pak Jokowi? Memang sebenarnya simple, ya kan, tapi ya kan Pak Jokowi nggak mau, ya kan, membuktikan ataupun membawa ijazah aslinya menunjukkan ke media, ya kan. Karena apa? Yang nuduh itu harus, yang mendalilkan itu harus membuktikan. Dan kalian tunggu saja, nggak lama lagi mereka ini, ya aku rasa mereka akan pakai rompi orange juga, ikut jejak Bambang Tri dan Sugi Nur. Mampuslah kalian. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.